Pemirsa, BPK menyatakan akan mengawal secara serius lonjakan dana bantuan sosial dalam APBN 2014 yang menembus angka 91 triliun rupiah. Lembaga audit tertinggi ini akan fokus pada penyaluran dana tersebut oleh kementerian yang mendapatkan penugasan. Mengapa BPK sangat berkonsentrasi pada dana bansos? Benarkah BPK menemukan indikasi dana itu menjadi bancaan parpol di tahun pemilu ini? Lalu seperti apa modusnya, pemirsa? Akankah BPK menjadi lembaga yang tidak tembus godaan korupsi di tengah tugasnya mengaudit anggaran yang rawan korupsi? Segera kita akan diskusikan bersama Ketua BPK RI, Rizal Jalil. Pak Rizal, terima kasih bergabung sama kami, Pak. Saya ucapkan selamat bertugas, Pak Rizal. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Rizal, ini tugas yang Anda emban memimpin BPK ini kan memang tugas yang sangat berat. Artinya bukan dari kata audit saja, Pak. Tapi pemirsa juga dan masyarakat harus mengetahui sebenarnya apa fungsi yang dilakukan oleh BPK sedemikian pentingnya ini, Pak. Ya, sesuai dengan konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, dan kemudian dijabarkan secara khusus dalam Undang-Undang 15 tahun 2006, bahwa kewenangan yang diberikan kepada BPK pertama adalah melakukan pemeriksaan yang terkait dengan laporan keuangan negara. Yang kedua adalah melakukan audit investigasi. Demikian juga terkait dengan audit tujuan tertentu. Nah, yang pertama itu kan setiap tahun kita lakukan. Saat ini misalnya kita sedang menyelesaikan 542 laporan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah seluruh Indonesia, 34 provinsi dan selebihnya kabupaten kota. Kemudian 86 institusi tingkat pusat, kementerian dan lembaga. Itu yang kita lakukan setiap tahun. Ya. Itu yang rutin ya, Pak ya? Yang rutin. Nah, di samping itu, di tengah perjalanan, setiap tahun berjalan itu, ya ada permintaan dari DPR, misalnya hambalang. Ada permintaan dari penegak hukum, misalnya kan. Ya kita harus siap, memang itu tugas konstitusional BPK. Bahkan kadang-kadang, kalau kita melihat ada indikasi yang mengarah ke katakanlah pelanggaran hukum, ya kita langsung melaporkan ke tanpa ada permintaan kalau KPK, memang ada indikasi apa ya? Kejaksaan atau polisi, dan itu amanah undang-undang, tidak boleh itu ditahan dan tidak boleh itu disimpan-simpan gitu loh. Dan kalau terbukti kita katakanlah mendiamkan itu, ya akan kena sanksi hukum juga. Dan saya tahu persis itu karena saya ikut merumuskan pasal itu tahun 2005-2006. Iya, artinya memang BPK ini dilindungi oleh undang-undang dan juga bergerak atas nama undang-undang, Pak. Nah, yang menarik, Pak, sejak Anda memimpin BPK beberapa waktu lalu, kan ada fokus perhatian besar terhadap bagaimana mengawasi penggunaan dana bansos. Apalagi kalau kita lihat bansos itu melekat beberapa kementerian yang memang menterinya menteri parpol, Pak ya. Kenapa ini begitu, Pak? Sebenarnya saya tidak fokus ke bansos saja. Saya mengatakan waktu itu BPK akan sangat fokus kepada hal-hal yang terkait dengan kepentingan publik, kepentingan rakyat kecil, kepentingan wong cilik dan lain sebagainya. Salah satunya misalnya Raskin, salah satu misalnya bansos. Saya tidak mau rakyat miskin itu atau orang yang berpenghasilan rendah itu atau wong cilik itu hanya diperalat baik oleh lembaga internasional ya maupun oleh orang-orang tertentu di Republik ini, selalu mengatasnamakan orang miskin, ya kan? Tapi orang miskinnya, rakyat yang di bawah itu tidak pernah menerima gitu. Orang miskin yang mana ya, Pak ya? Ini orang-orang tertentu yang mana nih, Pak? Ya macam-macam. Politisi kah atau saya tidak birokrat? Dan saya bisa menegaskan di sini bahwa BPK belum pernah menemukan bahwa partai X atau parpol X melakukan penyimpangan bansos. Yang ada indikasi, yang ada potensi selama ini adalah oknum-oknum tertentu, ya kan? Atau pihak-pihak tertentu yang sedang berkuasa gitu, pada level yang paling bawah, katakanlah bupati misalnya, atau apa, yang menyalahgunakan itu untuk kepentingan politiknya. Itu Jadi bukan partai politiknya, tidak. tapi oknumnya. Jadi harus diluruskan itu. Ya. Tidak ada satu buah pun hasil audit BPK yang menyatakan parpol X melakukan penyimpangan bansos. Tidak ada itu. Yang ada adalah salah satu oknum pimpinan daerah menyalahgunakan bansos itu untuk kepentingan politiknya menjelang pemilihan gubernur, ya kan? Menjelang pemilihan bupati,
Ya, itu semua orang tahu. Siapa yang nggak tahu kasus Pak Dada di Bandung? Ya, Dada Siapa Persada. yang nggak tahu kasus Ibu Atut? Ya, Itu kan Atut. sudah lama temuan BPK terkait itu. Bagaimana modusnya? Ya kan? Modusnya adalah memberikan bansos itu untuk orang-orang di sekitar gubernur, di sekitar bupati. Ya, kenapa? Dia yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan siapa yang berhak mendapatkan itu. Artinya pengelolaan dana bansos itu. Ya, berdasarkan peraturan Menteri Keuangan yang paling baru yang terkait bansos nomor 81 khusus untuk pusat, ya kan? Kemudian peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 39 yang terkait dengan Pemda kabupaten kota dan gubernur, itu kan memang harus ada SK gubernurnya. Nah, kalau antum minta misalnya pasti nggak dikasih. Tapi kalau ring satunya Iya, iya. organisasi katakanlah yang memang diciptakan menjelang pemilihan gubernur. Nah, itu yang kebanyakan bermasalah pada saat ini. Iya, Pak Rizal. Tapi kalau itu diberikan buat rakyat yang berisiko tinggi karena risiko sosial, Gunung Kelut, Gunung Slamet meletus, Gunung Kerinci meletus, segala macam itu memang haknya rakyat. Padahal harusnya yang seperti itu Harusnya yang dapat seperti kan? itu yang mempunyai risiko sosial tinggi. Oke, Pak, ini Bukan orang di sekitar gubernur, Betul. bukan orang di sekitar ini. ya, ini mengenai modus-modus menarik, Pak. Tapi kita akan lanjutkan di segmen berikutnya, Pak ya. Oke. Kita break dulu. Ya. Baik, pemirsa, kami segera kembali, tetap bersama kami.